Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elva Simanjuntak, Widya Iswara BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang seni berkomunikasi publik. Sebelum kita membahas bagaimana seni berkomunikasi publik, baiklah kita akan membahas sedikit arti dari komunikasi. Komunikasi adalah ilmu dan sekaligus seni karena memiliki nilai estetika atau keindahan pada saat kita berkomunikasi. Sebagai seni, komunikasi merupakan keahlian dan kecerdasan dalam merancang, mengemas, dan menyampaikan suatu gagasan atau ide dan mampu diterima oleh orang lain. Beberapa ahli juga mendefinisikan komunikasi sebagai proses penyampaian pesan, message transmission process, yaitu proses pertukaran makna atas simbol-simbol, interaksi simbol-simbol bermakna, mengungkapkan pikiran dan perasaan, atau cara berbicara dan bertindak. Komunikasi membangun kontak-kontak manusia dengan menunjukkan keberadaan dirinya, berusaha memahami kehendak, sikap, dan perilaku orang lain. Selain itu, komunikasi membuat cakrawala seseorang menjadi makin luas. Yang perlu kita pahami bahwa komunikasi bukan hanya sekedar alat untuk menggambarkan pikiran, namun komunikasi adalah pikiran dan pengetahuan. Sebagai dasar kehidupan, komunikasi pada makhluk terjadi melalui pertukaran pesan. Pertukaran pesan itu bisa dilakukan melalui pengecapan yang disebut dengan gustatory message dan juga pesan pendengaran yaitu auditory message. Selain itu, pesan dapat disampaikan melalui penglihatan. Manusia bisa bertukar lambang, gambar, atau tanda lainnya untuk dibaca dan tentu saja untuk ditafsirkan sehingga bermanfaat pada dirinya, orang lain, dan lingkungannya. Dalam penyampaian pesan, gaya personal atau cara kita dalam berbicara tentu berbeda-beda. Setiap pribadi masing-masing orang memiliki gaya tersendiri dalam berkomunikasi, apalagi jika memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda. Secara normatif, komunikasi antar pribadi masing-masing orang mengandalkan gaya berkomunikasi yang dihubungkan dengan nilai yang dianut oleh seseorang. Nilai-nilai itu berbeda di antara kelompok etnik yang dapat menunjang atau merusak perhatian tak kala orang berkomunikasi. Di sini, gaya itu bisa berkaitan dengan individu maupun gaya dari sekelompok etnik. Mari kita lihat contoh sebagai berikut. Ada orang yang bercakap-cakap dengan kehangatan, namun orang lain menampakkan wajah dingin dan kurang bersahabat, sehingga membuat perasaan Anda kurang enak. Karena itu dibutuhkan pengalaman sosial dalam berkomunikasi, terutama berkomunikasi antara budaya dan bermacam-macam orang dari latar belakang budaya yang berbeda-beda, yang akan membuat Anda semakin berpengalaman, berpendapat, dan mungkin memberikan evaluasi secara kognitif tentang gaya personal maupun gaya suatu kelompok tertentu. Pada hakikatnya, semua orang dapat berbicara dengan gaya sendiri. Dialek sesuka hati, karakter vokal sesuai dengan kepribadian, kapan dan di mana saja semua dinikmati tanpa ada beban. Namun, tidak semua orang memiliki keterampilan berbicara yang baik ketika di depan umum. Hal ini bisa diartikan bahwa semua orang mampu berbicara dengan lancar dan menarik. Beberapa orang justru gugup, grogi, gemetar, dan bingung ketika berhadapan dengan orang banyak. Padahal, hampir di setiap pekerjaan, keterampilan berbicara di depan umum wajib dimiliki. Public speaking merupakan salah satu bentuk seni berkomunikasi yang dapat diartikan sebagai suatu keterampilan seni berbicara di depan halayak umum yang membuat seseorang lancar dan tepat berbicara,
namun dapat mengontrol emosi, memilih kata dan nada bicara, mampu mengendalikan suasana, serta menguasai materi dan bahan pembicaraan. Sebagai seorang komunikator juga perlu menjaga penampilan diri, berarti harus tampil dengan dinamis dan energik. Dinamis artinya komunikator harus menyesuaikan pakaian yang dikenakan dengan situasi dan kondisi acara. Energik berarti penampilan harus atraktif dan bersemangat. Energik juga diartikan sebagai komunikator harus tampak siap berkomunikasi dengan wajah yang segar, sikap yang ramah, dan senyuman yang menawan. Dengan sikap ramah, komunikator harus mampu membangun suasana keakraban dengan audiens, sehingga terwujud komunikasi yang harmonis. Selain hal itu, sebagai pelengkap, komunikator harus dapat memberikan ekspresi wajah dengan semangat, dengan senyuman. Senyuman yang diberikan kepada audiens akan memperindah penampilan Anda dan mencairkan ketegangan atau keseriusan yang sedang berlangsung. Sebelum menutup materi kita kali ini, saya akan memberikan tips dari seni berkomunikasi. Yang pertama adalah dengarkan audiens sekaligus pahami audiens. Yang kedua adalah sampaikan gagasan atau ide dengan kalimat yang menarik dan mudah dipahami. Yang ketiga, ingat, komunikator memiliki peranan sebagai pengendali dan pengontrol. Yang keempat, pada saat Anda berbicara di depan umum, pastikan tampilan gestur yang siap. Yang kelima adalah persiapkan diri Anda sebaik mungkin, mulai dari penampilan yang energik, sikap yang ramah, sampai dengan ekspresi wajah Anda. Yang keenam adalah selalu berikan senyuman untuk mencairkan suasana. Demikian materi kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.